Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu para penonton setia channel GoFarm 1. Hari ini kita melakukan review terhadap kebun singkong yang berumur 58 hari. Jadi ini 57 hari, yang sebelah kanan itu umur 58 hari. Ini singkongnya. Jadi ini perlu bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti channel ini sebelumnya, sudah tahu bahwa video-video kita sebelumnya bahwa di mana kebun ubi ini setelah kita tanam mengalami kemarau sampai dengan 55 hari itu nggak ada hujan sama sekali. Sekarang alhamdulillah 2 hari berturut-turut ini sudah hujan. Kita sudah melakukan pemupukan kemarin karena 1 hari sebelumnya, yaitu 2 hari yang lalu ada hujan sedikit, dan kemarin kita putuskan untuk melakukan pemupukan. Jadi setelah dipupuk ini, jadi karena saya tidak berada di lokasi waktu dilakukan pemupukan, jadi saya nggak bisa memvideokan proses pemupukan. Tapi pemupukan minggu lalu itu sempat saya videokan. Ini kan nampak yang bintik-bintik pink ini adalah pupuk. Kita menggunakan pupuk Ponska dan pupuk urea. Kemudian setelah kita pupuk kemarin, tiba-tiba sedang proses pemupukan itu turun hujan sangat lebat. Saya nggak berada di lokasi, hujan lebat dari pagi. Saya sampai ke sini, saya coba lihat apakah pupuknya semua hanyut atau masih tersisa. Jadi saya perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan juga, ini di bawah-bawah pohon singkongnya ini nampak bintik-bintik oranye, itu adalah pupuk. Jadi tidak hanyut semua, tapi ada yang hanyut. Ya, ini kalau perhatikan nggak ada lagi, tapi ini ada yang hanyut, ada yang tidak hanyut. Kalau hanyut pun masih kita anggap masih di sekitar sini, ini diserap. Jadi setelah dipupuk kemarin hujan, dan kita akan perhatikan mungkin 2-3 hari. Biasanya respon tanaman ubi singkong ini terhadap pemupukan itu baru terjadi setelah 2 atau 3 hari. Karena ini pupuknya prosesnya diserap dulu oleh tanah, kemudian nanti baru bisa diserap oleh akar singkong. Jadi syukur ini udah hujan, ini pupuknya udah tersebar, dan kita akan lihat nanti perkembangan beberapa hari ke depan. Berdasarkan pengalaman kami dan juga cerita orang-orang yang berpengalaman pada tanaman ubi ini, memang hujan setelah pemupukan itu dengan intensitas ringan itu sangat bagus, karena pupuk lebih cepat diserap oleh tanah dan oleh tanaman. Jadi kita akan coba lihat review nanti 3 hari yang akan datang. Mungkin Senin lah kita bisa review ini, karena hari Kamis, besok Jumat. Kalau besok mungkin belum ada perubahan, maka Senin kita akan coba review terhadap singkong-singkong ini. Kita berharap dia sudah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kalau kita perhatikan juga secara umum singkong ini dalam kategori yang bagus, pertumbuhannya bagus dengan kondisi cuaca yang kemarau. Ini setelah hujan ini, efek dari turunnya hujan itu akan memberi kontribusi. Ditambah lagi kita melakukan pemupukan di waktu yang sama, pasti akan terjadi pertumbuhan yang signifikan. Jadi ikuti terus video-video kita. Nanti kita akan coba lihat di daerah tanah yang tidak tanpa olah tanah, kita lihat perkembangannya. Jangan skip-skip, terus ikuti. Semoga ada pengetahuan yang kita dapatkan dari video-video yang kita tampilkan ini. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kebun singkong yang sudah kita pupuk 10 atau 11 atau 12 hari yang lalu. Jadi dia lebih jauh dari yang tadi. Yang tadi karena baru kita pupuk, dia belum merespon pupuk, belum menyerap pupuknya oleh tanamannya. Dan sekarang setelah umur 10 hari kita pupuk, ini di kebun yang terpisah. Karena sebelumnya kita sudah melakukan weeding sebelumnya pas ada hujan. Malam harinya, paginya kita pupuk, dan sekarang usianya setelah pemupukan itu sudah berjalan 12 hari dari hari pemupukan. Jadi udah sangat hijau lebat karena dia udah menyerap pupuk. Kemudian sudah sangat pupuk yang kita sebar tadinya udah dimanfaatkan oleh tanaman. Ini kalau kita bandingkan umur tanam dengan yang
tadi sebelumnya kita Bapak Ibu tonton itu adalah berbeda sekitar 5 hari. Kalau di sana 48 hari, 58 hari, ini umur tanamnya paling sekitar 50 hari lah. 50 hari atau 51 hari. Jadi kalau dari umur tanam ini jauh lebih pendek. Tapi untuk kalau kita lihat hijau daunnya ini udah sangat hijau. Karena dia sudah diberi pupuk 10 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu. Kenapa ini duluan kita beri pupuk? Karena kemarin ini duluan kita weeding. Jadi karena udah di weeding duluan, setelah di weeding kebetulan dia ada hujan, lalu kita berikan pupuk. Sementara yang tadi yang kita videokan sebelum ini itu bahwa kita weeding juga, tapi setelah kita weeding nggak ada hujan-hujan. Jadi kita memberikan pupuk itu kita tunggu hujan turun dulu, baru kita berikan pupuk supaya tanahnya basah, sehingga dia bisa mudah menyerap pupuk. Jadi pupuk kita ini nggak terbang karena kita menggunakan pupuk urea dan juga menggunakan pupuk Fonska yang mengandung juga unsur N yang mudah terbang atau mudah menguap. Demikian nanti kita akan lihat tanaman ubi yang tanpa olah tanah. Tapi sudah kita berikan pupuk juga, pertumbuhannya kita lihat nanti bagaimana. Bapak Ibu, inilah kondisi singkong yang kita tidak olah tanam. Kita tidak olah tanah. Jadi umurnya juga dia sekitar 52 atau 50 hari setelah tanam. Tapi kalau kita perhatikan ini, daunnya udah sangat hijau karena memang kita telah berikan pemupukan selama 10 hari yang lalu. Tapi kalau tinggi batangnya ini sangat rendah dibandingkan dengan tanaman ubi yang belum kita pupuk sama sekali. Kenapa ini bisa rendah? Karena memang waktu setelah kita tanam dia tidak ada mendapatkan hujan sama sekali. Sampai dengan umur 50 hari itu nyaris tidak ada hujan. Dan kemarin kita duga kalau ini nggak bisa tumbuh. Ini ada yang kita lihat, perhatikan ini banyak mati-matinya ini. Ini nggak kita sisip juga karena nanggung. Kita perkirakan waktu itu nggak ada yang tumbuh. Tapi setelah ada sedikit gerimis, kita perhatikan malah dia sudah tumbuh. Jadi akhirnya kita pertahankan, kita weeding. Setelah kita weeding 10-12 hari yang lalu kita lakukan pemupukan. Dan ini udah kita kategorikan sangat bagus lah untuk tanaman ubi yang tanpa kita olah tanah. Dan kita tanam di musim kemarau. Jadi kemaraunya ini 1 bulan lebih. Jadi udah sangat luar biasa lah untuk tanaman ubi ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang ditanam pada tanah yang diolah atau dengan menggunakan pengolahan tanah itu dengan traktoral, ya memang beda jauh. Ini seperti yang nampak sekarang ini yang diolah tanahnya ini. Jadi dia lebih tinggi pertumbuhannya, lebih tinggi, tanaman yang lebih tinggi, kemudian lebih lebat, yang tumbuhnya juga lebih banyak jumlah persentase tumbuhnya dibandingkan dengan tanpa olah tanah. Demikian Bapak Ibu, para penonton setia channel GoFarm ini, kita akhiri dulu video pada hari ini. Nanti ikuti terus video-video kita berikutnya. Kita akan coba review setelah kita pemupukan ini. Ini pasti responnya sangat bagus kalau kita lihat. Ini aja tanpa kita sebelum pemupukan ini kemarin udah segini lebatnya, apalagi nanti kalau pupuknya sudah diseram. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.